Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan petunjuknya sehingga pada sore hari ini kita semua hadir kembali dalam ta'lim sore tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan kita semua insya Allah senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah sama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, seperti biasanya sebelum kita memulai ta'lim, mari anak-anakku kita awali terlebih dahulu dengan membuka ta'lim ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya mari anak-anakku kita ikhlaskan membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan kepada seluruh yang berjasa terhadap DDI, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Semoga mereka senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga termasuk kita, guru atau penyusun kitab yang kita pelajari selama di pondok. Dan lebih khusus kita niatkan kebaikan Al-Fatihah ini kepada kedua orang tua kita. Semoga keduanya insya Allah senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupannya. Kalau yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan dijaga kesehatannya. Kalau misalnya sudah mendahului, semoga Allah memberikan kenyamanan di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemudian selanjutnya mari kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari hari ini insya Allah bisa kita pahami dan bisa kita amalkan serta insya Allah bermanfaat untuk dunia kita, lebih-lebih untuk akhirat kita. Mari kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Baik, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan lanjutkan ta'lim tafsir Al-Jalalain kita. Silakan disiapkan kitabnya dan alat tulisnya. Lalu ya, silakan perhatikan. Kali ini kita akan pindah tafsir surat Al-Fatihah ayat ke-6 ya, ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan anak-anakku semuanya sudah benar cara pengucapan ayat ini. Jadi jadi hanya ha besar ya, dinas dinas shi. Jadi dinas shiratal tol bukan tal, bukan dinas siratal, bukan. Jadi dinas shiratal mustaqim, mustaqim bukan mustaqim, bukan ya, mustaqim. Ya. Apa maknanya? Ihdina. Jadi ihdina ini tunjukilah kami. Ihdina, tunjukilah kami. Siapa itu? Siapa Jum? Tunjukilah kami sirato. Sirato jalan. Ya. Sirato jalan. Sirato jalan. Sirato jalan. Jadi ihdinas sirato, tunjukilah kami jalan. Al-mustaqim, mustaqim lurus. Jadi mustaqim artinya lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Ya, jalan yang lurus. Jadi tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi ada orang mengatakan bahwa ya, jadi disepakati surat Al-Fatihah itu doa. Surat Al-Fatihah itu adalah doa. Dan ayat yang menunjukkan doa di dalam surah Al-Fatihah itu, inilah ayat ke-6. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah. Ya, seperti itu kalau mau ditambahkan redaksinya. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus.
Jadi di dalam sholat, ya karena ini adalah bacaan wajib, kita baca di dalam sholat. Jadi hakikat pembacaan surat Al-Fatihah ini salah satu di antaranya di dalam sholat kita memohon petunjuk. Ya Allah, tunjukilah kami. Memohon petunjuk. Kenapa pun petunjuk? Karena lewat petunjuk inilah sehingga kita lebih baik. Lebih baik dalam berakidah atau bertauhid. Ingat pertemuan yang lalu, ya tauhid berakidah atau tauhid. Tauhid itu artinya ini nih, tauhid mengesahkan Allah. Jadi dengan berdoa minta hidayah kepada Allah, itu salah satu di antara isinya itu kita minta, ya Allah, ya tunjukilah kami, berikan hidayah tauhid agar kita ini lebih bagus akidahnya, lebih mantap akidahnya. Nah, demikian pula juga kita mohon hidayah kepada Allah berupa ibadah yang baik, ya ibadah yang baik. Ya Allah, tunjukilah kami, artinya berikanlah petunjuk kepada kami agar kami bisa beribadah dengan baik. Karena ada juga hamba Allah yang ibadahnya tidak baik. Mana contohnya ibadahnya tidak baik? Misalnya sholatnya tidak baik. Buktinya dia laksanakan semaunya. Ya harusnya dilaksanakan 5 kali sehari semalam. Tapi nyatanya dia hanya melaksanakan misalnya 2 kali sehari. Berarti sholatnya tidak baik. Kenapa? Karena belum mendapat hidayah. Belum mendapat petunjuk dari Allah. Ya, makanya berulang kali kita baca surat Al-Fatihah ini, hakikatnya kita mohon hidayah kepada Allah. Karena tanpa hidayah kita tidak bisa menjadi lebih baik. Ya, menjadi hamba Allah yang lebih baik tanpa hidayah. Dan hidayah itu adalah haknya Allah. Hak prerogatif Allah. Ya. Jangankan kita, jangankan orang lain, kekasih Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu tidak bisa memberi hidayah, ya, kepada misalnya kepada pamannya, hidayah Islam, ya, hidayah Islam tidak bisa memasukkan pamannya ke Islam. Di dalam Al-Quran disebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi ketika pamannya Nabi Abu Talib, ya, nama pamannya Nabi itu Abu Talib, sedang dalam sakaratul maut, ya detik-detik kematian, ya detik-detik kematian Abu Talib ini, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunnya untuk bisa menjadi Islam, ya, menuntun pamannya mengucapkan 2 kalimat syahadat agar dia meninggal dalam keadaan Islam. Ya, Nabi berusaha, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah. Tetapi apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, ya, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah. Nah, itu. Tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Ini kan ya
Abu Thalib ini adalah pamannya Nabi yang Nabi sangat cinta kepada beliau ini. Ya. Kenapa? Karena Abu Thalib lah yang berjasa membela Rasulullah SAW dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Jadi salah satu yang menjadi pembela Nabi dari serangan, gangguan orang-orang kafir Quraisy itu adalah ya Abu Thalib, pamannya Nabi, saudara bapaknya Nabi. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu tidak berani mengganggu Rasulullah SAW karena dia lihat Abu Thalib. Jadi berjasa sekali dalam dakwah Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak mampu memberikan hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu adalah miliknya Allah. Miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Milik Allah. Tidak seseorang tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa saja yang ia kehendaki, tapi walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Siapa yang Allah mau dapat hidayah, dialah yang Allah beri. Kebetulan Allah tidak mau memberikan hidayah kepada pamannya Rasulullah Abu Thalib ini, maka tidak dapat hidayah sampai meninggal dunia. Ya. Jadi inilah pentingnya ya kita harus pahami ini. Kenapa kita setiap salat kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami, berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus. Karena kehidupan kita ini kadang ya, berada di jalur yang tidak benar, jalur yang bengkok. Makanya setiap salat kita minta akhirnya diarahkan lagi ke jalan yang lurus. Setiap ya dalam hidup ini ada lagi jalannya salah-salah, dikasih lurus lagi. Jadi minta hidayah bertauhid dengan baik, hidayah melaksanakan ibadah dengan baik seperti sholat. Ya, termasuk juga ketika seseorang rajin membaca Al-Quran, itu hidayah. Itu seseorang betul-betul dapat hidayah kalau sudah ada motivasi. Ya, saya yakin anak-anakku yang hadir di taklim ini, insya Allah kalian semua ini ya itu dapat hidayah. Kenapa? Karena mau ikut taklim. Ya, karena mau ikut taklim. Jadi keinginannya hadir di taklim ini itu hidayah. Jadi setiap kali kita melakukan suatu kebaikan, berarti kita dalam hidayah Allah. Ya. Kita berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Berikanlah hidayah kepada kami agar kami tetap berada di jalan lurus. Jalan lurus ini adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jalan yang benar. Jalan sesuai dengan petunjuk Allah. Jalan sesuai dengan syariat Allah. Apa-apa yang Allah perintahkan dan apa-apa yang dilarang oleh Allah, itulah jalan lurus. Apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi dan apa-apa yang
dilarang oleh Nabi, itulah mustaqim. Itulah jalan lurus. Artinya, kalau ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjalankan perintah Allah, berarti dia tidak sedang berada di jalan yang lurus. Atau ketika ada orang yang tidak melaksanakan perintah Nabi, berarti dia tidak sedang berada di jalan yang lurus. Atau kebalikannya, ketika dia melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah atau apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dia langgar itu. Berarti dia tidak sedang dalam jalan yang lurus. Oleh karena itu kita memohon terus kepada Allah. Karena yang namanya manusia itu kadang melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kadang juga melakukan keburukan-keburukan. Karena iman kita ini itu naik turun. Itu posisi kita. Jadi posisi kita sekarang ini iman kita naik turun. Ya, kalau bukan naik turun lagi. Sekarang ini insya Allah ya kita punya iman naik. Ya. Jadi kita sekarang iman kita naik. Karena kita berada di dalam jalan yang lurus. Ya, melaksanakan perintah Allah. Jadi sekarang ini kita dalam posisi melaksanakan perintah Allah. Sekarang ini kita dalam posisi melaksanakan perintah Rasulullah, yaitu perintah belajar. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Atau talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ya, itu perintah Nabi. Menuntut ilmu wajib. Ini sekarang kita menuntut ilmu. Berarti sekarang ini kita berada di jalan yang lurus. Kenapa? Karena kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itulah kandungan ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi ketika ditanya yang jalan yang lurus itu yang mana? Yaitu jalan sesuai dengan aturan Allah. Jalan sesuai dengan syariat Allah. Baik itu berupa perintah-perintah maupun larangan-larangan. Nah, kalau ini ditaati sepanjang hidup kita, berarti kita sudah mendapat hidayah Allah. Kalau kita sudah mendapat hidayah Allah, berarti kita sudah berada di jalan yang tepat. Kita sudah berada di jalan yang benar. Kita sudah berada di jalan yang lurus, mustaqim. Ya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya kita baca sedikit lagi. Ai artinya arsyadana. Arsyadana ilaihi. Ai artinya arsyadana ilaihi. Arsyadana ilaihi.
Ya, bisa juga dikatakan ini makna lain daripada ihdina, tunjuki kami. Ya, makna lainnya arsyadana ilai, bimbinglah kami. Jadi bimbinglah kami ilaihi, ya, ke jalan yang lurus. Jadi sama ya, ihdinas siratal mustaqim itu sama dengan arsyadana ila siratil mustaqim. Jadi bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jadi kita minta dibimbing oleh Allah. Ya, itu makna lainnya, minta petunjuk. Sama juga dikatakan, ya Allah bimbing kami. Jadi kita ini minta kepada Allah agar selalu dibimbing. Jadi dalam salat kita minta, ya Allah bimbing kami terus ya Allah. Karena sekali lagi saya katakan tadi, manusia itu ketika imannya turun, maka biasa dia tidak melaksanakan perintah agama. Biasanya tidak melaksanakan perintah, jadi meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Atau sebaliknya, dia melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Makanya kita minta, ya Allah, ketika misalnya kita ini sudah hampir terjatuh dalam, hampir terseret ya ke jalan yang bengkok, maka kita minta, ya Allah bimbing terus saya, ya Allah. Akhirnya kita kembali lagi tidak jadi. Jadi hampir terseret, tapi karena doa kita di dalam salat selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk, bimbing kami ya Allah. Jadi bisa dimaknai seperti, ya Allah bimbing kami terus. Jadi kita terus meminta kepada Allah, bimbing kami ya Allah. Karena sekali lagi bahwa kita ini manusia, kadang imannya naik, kadang imannya turun. Alhamdulillah kalau naik insya Allah. Ya, insya Allah kita tetap istiqamah di jalannya Allah. Tapi ketika iman kita turun, inilah kita diminta kepada Allah bimbingan. Ketika iman kita turun, kita minta bimbing ya Allah. Bimbing terus ya Allah. Sama juga anak-anakku ketika masuk di pondok. Misalnya, kalau insya Allah mudah-mudahan ya, virus ya COVID-19 ini cepat berlalu, akhirnya semuanya normal, semuanya bisa kembali ke pondok. Kalau misalnya sudah masuk pondok, ya ada santri yang melanggar tidak sesuai aturan, itu dibimbing oleh misalnya pembina pondok, dibimbing oleh ustaz, dibimbing oleh kiai, dibimbing. Jadi seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ini sebagai hamba Allah, Subhanahu wa ta'ala, ya, sudah mulai jauh dari agama, ya, minta kepada Allah, ya Allah bimbing kami ya Allah. Jangan sampai kita keluar dari jalur yang benar. Kita minta. Insya Allah dengan doa kita yang kita baca ini, ya, kita baca ini terus di dalam sholat, nah, kita akan senantiasa menjadi hamba Allah hingga akhir hayat kita. Sehingga kita tinggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Karena ada dua model orang yang meninggal itu. Ada meninggal husnul khotimah dan ada yang meninggal su'ul khotimah. Ya, sekali ada yang meninggal husnul khotimah, ada yang meninggal ya su'ul khotimah. Ya. Ya, kita berharap kita meninggal yang pertama husnul khotimah. Nah, apa itu husnul khotimah? Yaitu meninggal dalam keadaan
ya, berada dalam bimbingan Allah. Ini kita minta, ya Allah bimbing kami ke jalan yang lurus, agar ketika nyawa kita ini dicabut oleh malaikat di akhir hidup kita ini berada dalam bimbingan Allah. Ya, jadi husnul khotimah. Tapi kebalikannya, ada yang su'ul khotimah, ya kebalikannya, meninggal dalam keadaan tidak baik. Ya, jadi jelek kematiannya, artinya tidak dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak sekalian, saya kira untuk hari ini kita cukupkan taklim tafsir Al-Jalalain. Semoga anak-anakku insya Allah senantiasa berada dalam hidayah Allah, senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaklah minta hidayah, minta bimbingan, ya khususnya ketika dalam menunaikan ibadah sholat. Anak-anakku sekalian, saya kira cukup. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Ya. Jadi saya minta Nabil atau Rizwan atau yang lainnya, bagi yang ada kenal temannya yang belum bergabung, nanti minggu depan ya sampaikan, ya mari kita bergabung, ya dapat pahala, dapat ilmu. Ingat ya, ya kita dapat pahala, kita dapat ilmu, subhanallah. Dan ini bagian dari hidayah, kita dapat hidayah. Sekarang ini kita sedang dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya kira demikian anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Demikian pula orang tua kalian senantiasa mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.